Pos TV, ketemu lagi di Obrol, sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Bersama dengan Tori Andromeda pastinya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan salah satu orang yang cukup terkenal sekali di Madiun ya. Dia ini influencer, terus juga apa ya? Ya nanti kita akan konfirmasi lah ya, karena sebagai content creator sepertinya banyak banget brand-brand yang sempat bekerja sama dengan doi ya. Karena kalau kita ngomongin tentang content creator tuh kayaknya luas banget ya. Seseorang yang seneng bikin konten, yang seneng cukup aktif juga di sosial media dengan mempromot beberapa hal, khususnya brand dan juga dirinya, dan bisa merepresentasikan sebuah produk ke pemirsanya kayak gitu ya. Langsung aja kita akan ketemu sama Uhti yang satu ini. Ada Deva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Ini kali kedua ya kita ngobrol ya di Jawa Pos Radar Madiun. Kali ini di Jawa Pos TV, kemarin di podcast ya. Sekarang dengan studio yang lebih mewah. Keren loh ini sumpah. Keren ya. Keren banget. Comel gak sih? Comel. Deva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cantik sekali ya. Masya Allah. Seperti biasa. Selalu cetar ya. Kita harus selalu eyeshadownya, alisnya, lipstiknya, gincunya. Tuh, lihat tuh. Tuh, sorot. Nah, ya kan. Oke, ini kayaknya setelah kita podcast kemarin, ada beberapa hal yang memang pada akhirnya sempat menjadi ya gosip-gosip di luar sana ya. Betul sekali. Kita tidak akan membahas itu sebenarnya karena tadi kayaknya Deva juga ingin membuang itu semua. Tapi ya sebelum membahas itu ya, mungkin kegiatan dulu deh. Seorang Deva masih aktifkah di sosial media, konten kreator dan lain-lain? Sangat aktif. Sangat Alhamdulillah. aktif. Coba ceritain dong apa aja yang dikerjain akhir-akhir ini. Aku ngerjain endorsan aja sih. Mungkin aku juga ngerjain kayak konten-konten pribadi. Misal lagi konten pribadi. Misal lagi main sama temen, misal lagi bikin apa gitu aku konten. Misalnya, kamu kemana gitu kamu konten? Ada yang belum aku post juga sih, maksudnya aku ada bikin konten sama temenku main di wahana-wahana gitu. Oh, oke. Kemarin di Jakarta. Itu di luar endorse brand ya? Di luar endorse. Di luar endorse. Berarti emang sebagai seorang content creator nih cukup peka dengan apapun yang dilakukan, diabadikan, di capture. Kayaknya kita emang harus mengonten terus sih. Iya. Konten atau mati. Kayak harus ngasih makan IG gitu. Tapi setuju nggak sih kalau sebenarnya media sosial itu zaman sekarang tuh udah kayak album abadi lah. Udah kayak album yang kamu tuh bisa buka-buka arsip kamu, mungkin kamu pernah melakukan apa aja. Terus dikenang gitu ya. Nah, makanya diliatin lagi kayak gitu-gitu. Followers kamu berapa sekarang? Berapa ya? Lupa aku 33.000. 33.000. Wow. Itu. Ya, 33. Iya bener ya, 33.000. Waduh. Dikit itu, Mas. Hah? Masih dikit. Tapi duit kamu kan banyak dari endorse. Bener nggak sih? Alhamdulillah iya. Tuh, bisa tuh. Masya Allah. Masya Allah, cantik banget. Kenapa kamu membranding sebagai Deva Comel? Oh iya, itu dari dulu sih Mas, dari 2018. Nggak tahu netizen. Oh, netizen yang nge-branding? Oke. Comel banget, terus aku juga sering ngomong comel gitu, jadi akhirnya kayak pilih dong Mbak Deva Comel. Iya. Dan itu merupakan sosial medianya Deva ya, isinya banyak hal ya, banyak konten-konten juga, endorsan, kegiatan-kegiatan dengan 33.000 followers. Sebenarnya mereka cukup aktif untuk ngikutin kamu juga nggak sih? Deva dalam arti aktif komen, aktif nge-like, atau mereka banyak yang pasif juga? Banyak yang aktif, banyak yang pasif juga. Biasanya komen-komennya kayak gimana sih kalau misalnya kamu endorse gitu? Ngiler banget ya, kalau misalnya aku bikin konten visit makanan kayak ngiler banget. Terus kalau misalnya fashion, cantik banget, Masya Allah. Oke. Kayak Masya Allah ya guys. Itu bukan buzzer ya?
Bukan buzzer kamu kan? Tahu sih. Kamu tidak membayar mereka untuk Tidak, komen itu. untuk apa aku membayar buzzer? Ya berarti Yuh. bukan buzzer dan Tidak. itu real ya. Ya. Real komen-komen dari para netizen yang emang ngefans sama Diava gitu. Masya Allah. Kamu membangun brand image kamu tuh berapa tahun sih Diava? Sampai pada akhirnya bisa mencapai 33.000 followers dan banyak endorsan gitu. Dari 2018 mas. 2018. 2018. Susah nggak nge-branding dari awal kamu pengen jadi konten kreator gitu? Susah banget ternyata. Mencari pasar tuh susah banget. Terus bikin konten tuh ternyata susah banget. Ngedit tuh terus susah banget. Karena aku ngedit sendiri guys. Apa yang susah coba ceritain? Aku penasaran. Susah. Apa yang susah? Maksudnya proses yang susah tuh seperti apa misalnya? Dari ngedit terus bikin apa? Terus kan harus bener-bener kreatif tahu. Iya betul. Harus kreatif. Mikir konsep tuh bisa 1 jam di lokasi aku kayak duhnya konsepnya apa ya, mau jalan dari mana ya, ini dari mana itu susah banget kalau oke, sumpah. oke. Makanya sekarang Apa? alhamdulillah bisa jadi satu video tuh kalau misalnya video udah jadi tuh kayak alhamdulillah selesai. Oh, Jadi kayak gitu. lega gitu, padahal itu tuh susah banget loh sumpah. Jadi sebenarnya untuk menjadi konten kreator tidak semudah yang orang bayangin dong ya? Karena mungkin aku berkonsep ya videonya, bukan yang asal-asal langsung ini aja lah, pokoknya ini aja lah yang penting jadi itu enggak. Oh emang ada konten kreator yang kayak gitu? Gak tahu, jangan. Mancing sih aku. Gak tahu sih. Karena beberapa konten kreator kan emang dituntut kayaknya otaknya tuh diperes untuk bisa kreatif ya sih. Betul sekali. Kayak kamu tuh antara satu brand dengan brand lain tuh jangan yang kayak gitu-gitu terus biar nggak bosen. Bener, kayak biar nggak gitu-gitu. bosen. Kamu branding dirimu tuh di tengah teman-teman tuh gimana? Lucu, humoris Ya, atau lebih- berkarisma? Lebih humoris sih, karena humoris. itu yang lebih banyak viewersnya. Oh gitu. Jadi kita lebih ceria, terus walaupun kita lagi sedih tuh kayak tetap ceria gitu. Oh, Kalau oke. misalnya kita jadi gitu kan. Oke, nanti kita akan coba tes Diava ketika ngepromot sesuatu ya. Ya Allah. Nah, terus kamu kalau branding gitu biasanya yang dapat kamu langsung, mereka ngubungin kamu langsung atau kamu udah punya manajer sendiri? Ada manajerku. Siapa manajer kamu? Mamiku. Ih, mami. Oh, udah ya? Jadi duitku tuh bukan masuk ke aku. Ah, masa? Sumpah, tanya mami. Mami, 100%? iya, Masa? iya. Jadi duitku tuh kekumpul aja, jadi aku nggak tahu. Tapi ada rincian untuk uang-uangnya gitu, gimana gitu ada. Oh, ini keluarganya. Masya Allah. Nanti akan kita lanjutin deh, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Diava. Jadi sebagai seorang konten kreator dan influencer Madiun Raya ini seperti apa sih sepak terjangnya di dunia sosial media selain endorse-endorsean? Apakah ada sesuatu hal lain yang unik termasuk kisah percintaannya? Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Belum selesai ya masalahnya. Iya betul sekali. Makanya guys, jangan pernah memulai dengan hubungan yang belum selesai sama masa lalunya. Sakit. Oke, pemirsa Jawas TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Uhti Diava. Allah. Comel ya, Comel. Uhti Diava Comel. Diava, kamu pasti masih ingat kita pernah ngobrol ya kan Iya. di podcast, termasuk membahas tentang kisah percintaanmu. Karena ya namanya saya menganggapnya public figure lah ya, sosok yang dikenal oleh teman-teman di Madiun misalnya. Biasanya memang apapun yang dilakukan tuh jadi omongan, walaupun sedikit ataupun banyak ya. Termasuk kisah percintaan. Sebelum menginjak ke situ, sebenarnya kamu tuh kalau di sosmed tuh sering digodain cowok-cowok nggak sih? Oh, di DM gitu? Ada. Sering. Sering. Mau diliatin? Enggak usah dong. Dan ya ada yang DM nggak jelas gitu ada. Oh ya, seenggak jelas apa misalnya? Ada yang annoying dan bahkan sampai ada yang mengarah ke pelecehan itu? Oh nggak ada. Nggak. Sebelahnya nggak ada. Yang kayak gimana misalnya bahasa mereka? Misalnya kayak ngasih puisi gitu ada. Oh, tau. iya. Tapi sekarang udah nggak ada dia udah. Wow. Terus ngasih puisi terus
seberapa beruntungnya sih kalau misalnya Oh iya? gede banget. Kamu malah ilfil ya? Iya sih. Oke. Nah, Ada cowok kayak gitu. nah Terus sekarang cowok yang udah punya pacar tuh ngelove-ngelovein aku juga ada. ya nggak apa-apa dong nge-love. Apa salahnya nge-love postingan Ngelove, maksudnya ngelove sampai nge-reaction gitu. misalnya? Kayak ngomen. Ya nggak apa-apa dong. Ngomen gimana dulu? Ya ngomen kayak misalnya, ya ngomen pakai emot love, pakai emot mata bener. Oh, Terus aku pas lihat IG-nya kayak, anjir gak punya pacar, pengen gue SS terus gue kirim gitu. ya kan kamu selebritis kan nggak masalah kalau ngefans. Astagfirullah. Aduh, gimana sih? Lah iya kan misalnya aku senang sama Pevita Pierce. Oh yes ya, nggak Iya apa dong, sih. aku nge-love. Tapi kan aku baru apa sih mas aku tuh? Iya, tapi kan nggak masalah juga. Bedanya apa coba? Apakah ketika misalnya nge-love Pevita Pierce terus nggak mungkin lah aku jadian sama Pevita Pierce kan nggak mungkin dijangkau gitu kan. I see. Bisa aja kan dia menganggap aku nggak mungkin lah sama Kak Diava karena Kak Diava kan sudah terlalu tinggi misalnya kayak Iya aku gitu. tinggi 167 guys. Kan nggak apa-apa nge-love gitu. Apakah kamu merasa terganggu? Enggak sih. Enggak kan? Takutnya kalau misalnya jadi kesalahpahaman gitu loh mas. Oke. Nah, ngomongin kesalahpahaman dan hati. Nah, yang suka nge-love kasih hati. Bagaimana kabarnya hati kamu dan kisah percintaanmu untuk sekarang ya? Sekarang. Oke, Sekarang itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ini sudah terkonfirmasi, terklarifikasi di obrol-obrol seorang Diava tidak punya pacar. Tidak punya pacar sama sekali. Sama sekali. Crush? Pun tidak ada. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Bahkan semua orang tuh kayak nggak mungkin sih nggak punya. Emang kenyataannya nggak ada. Yang deketin kamu yang intens chattingan gitu? Kemarin-kemarin aja. Sekarang nggak ada. Kemarin-kemarin Ada. ada. Oke, nah terus yang dulu itu gimana dia? Maksudnya gini. Tidak perlu dibahas lebih detail, tapi ini kan perlu klarifikasi juga kan. Yeah. Waktu itu kamu sepertinya di episode podcast kemarin, wah Kak Diava ini mau nikah nih. Iya emang mau nikah bang. Dan Bang. kalau nggak salah, kamu kan udah ngubungin aku mau jadi MC. Iya bener lagi. Gila itu hampir jadi dapat uang loh aku dari Diava ya. Gara-gara MC di acara nikahannya dia. Kalau jadi, dan ternyata enggak. Coba kamu klarifikasi apa sih yang terjadi waktu itu? Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Gue takut dulu. Tipis-tipis. Ya karena aku mungkin followers lama aku tahu kisahnya karena kan aku pernah bikin klarifikasi juga ya waktu itu. Tidak jadinya karena ada ketidakcocokan. ya Oke, terus pada akhirnya itu kemarin berapa tahun emang? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Gak apa-apa lah ya. Dan Ya udah selesai. habis putus itu sampai sekarang aku belum punya pacar lagi. Oke, Ya, sejak itu terakhir berarti? ya. Bukan karena belum move on ya. Bukan karena belum move on. Oke, Tapi karena karena ya apakah kamu sudah cukup muak dengan lelaki? ya gimana loh mas, kayak aku deket gitu. Ternyata belum selesai sama masa lalunya gitu-gitu. Kayak, Oh, maksudnya ketika deket sama orang baru, ternyata dia belum selesai dengan masa lalunya. kayak, Pun kamu aku sudah selesai. yakin? Tapi untuk masa penyembuhan itu mungkin lama. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kamu dideketin cowok gitu, udah yakin kalau misalnya kamu nggak akan pernah bahas masa lalu? Nggak akan. Ya? Aku malah nggak suka bahas masa lalu sih. Tapi malah kamu yang ngalamin deket Iya. sama cowok yang belum selesai dengan masa Iya lalunya. betul sekali. Makanya guys, jangan pernah memulai dengan hubungan yang belum selesai sama masa lalunya. Sakit. Nah, terus kalau pertanyaannya gini, tipe cowok idamannya seorang Diava ini seperti apa sih? Pekerja keras. Terus, Dekat sama Allah, oke. terus sabar. Sabar sih. Karena aku mungkin aku anak pertama ya. Jadi mungkin butuh sosok yang sabar. Tapi aku juga sabar kok. Buktinya kemarin tuh kan aku sabar banget ya. Iya.
Iya sih, aku sempat lihat klarifikasinya di sabar banget lah aku story, ternyata. ya. Aku ternyata bisa sabar itu, padahal aku egois banget orangnya. Oh iya? Iya. Ini kamu akui sendiri ya? Tapi aku sebisa itu untuk sabar, untuk mempertahankan hubungan tuh bisa banget. Oke. Sengalah itu tuh bisa banget. Sengalah itu bisa, sampai disamperin loh kemarin di jauh ya. Iya, nggak usah sebutin kotanya. Iya, benar. Tapi kan disamperin kan waktu itu. Sampai berusaha untuk nyamperin, berusaha untuk gimana sih biar hubungan kita tuh, pokoknya effort lah, kita tuh harus effort. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kemarin udah sejauh apa sebenarnya mempersiapkan pernikahan? Nggak sampai yang jauh-jauh banget. Jauh banget. Oh iya? Mungkin gini ya guys, karena sholat istiqoroh sih. Nah itu, pokoknya kalau misalnya ragu gitu ya, sholat istiqoroh itu jawabannya 1 minggu kemudian. Oh iya? Sumpah, 2 kali aku ngalamin itu. Ini kamu ngalamin sendiri ya? Ngalamin sendiri, 2 kali. Jadi antara memilih salah satu keputusan lah ya. Betul. Itu kayaknya jawabannya sholat istiqoroh berarti. Itu kalau udah dol banget, misalnya kalau udah kayak dol banget itu nggak sih? Putus asa banget. Itu kayak sholat istiqoroh 1 minggu kemudian dapat jawabannya. Itu kayak nangis. Oh iya? Iya. Bener kayak, berarti ini jawabannya gitu. Itu 2 kali aku sama yang kemarin. Tapi dari pengalaman kamu itu pelajarannya punya pasangan harus sabar ya? Enggak juga, maksudnya punya pasangan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Kan kemarin dia nggak bertanggung jawab. Oke, siap. Yang kemarin nggak bertanggung jawab ya ternyata. Anda nggak bertanggung jawab ya. Jadi dicari lelaki bertanggung jawab yang siap menikahinya. Laki-laki itu harus bertanggung jawab. Iya harus ke keluarganya, ke istrinya, ke siapapun ya. Banget, guys. Segmen berikutnya akan hadir, jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Aduh kayaknya enggak deh. Gue udah baik sama lu, masa lu menusukku gitu kan kayak. Wah ini pengalaman ini ya. Pernah ya digituin berarti? Kemarin lah. Back again on obrol-obrol, masih juga bersama dengan Deva Comil. Deva, kamu kalau misalnya di kehidupan sosial gitu, biasanya temen gitu suka ini nggak sih? Pilih-pilih. Apa namanya? Ya pilih-pilih kayak gitu-gitu nggak sih? Enggak. Aku orangnya nggak pilih-pilih, tapi sekalinya disakitin aku nggak mau temenan lagi. Oh iya? Kayak ini nggak sih? Oh ya ada Mbak Gaten namanya. Kita langsung cut off orangnya. Oh gitu? Iya. Enggak juga sih. Kamu tidak ragu untuk meng-cut off sebuah hubungan pertemanan berarti? Ragu sih. Ya maksudnya dasar kasihan tuh kasihan. Tapi kalau misalnya dia udah ketawa-tawa terus. Aku ngomong. Iya nggak apa-apa. Iya sih, lebih ke aduh kayaknya enggak deh. Gue udah baik sama lu, masa lu menusukku gitu kan kayak. Wah ini pengalaman ini ya. Pernah ya digituin berarti? Kemarin malah. Waduh. Menarik ya. Jadi ya karena sebuah hubungan sosial, hubungan pertemanan itu juga naik turun ya. Sama seperti hubungan percintaan, hubungan pertemanan pun sama, tetap ada naik turunnya. Tapi pada akhirnya seorang Deva pun sempat bilang bahwa ya kamu tidak ragu untuk cut off seseorang dari kehidupan. Tapi tetap tak pikir-pikir dulu mas, nggak langsung kayak gue nggak mau temenan sama lu, nggak juga. Oke. Terus syarat untuk bisa jadi temennya Deva nih? Ya Allah. Ya kan. Netizen yang seneng sama kamu, yang ngefans sama kamu, yang cuma ngeliatin by sosial media aja, kan mungkin ada keinginan untuk jadi temen kamu nih, ya kan? Boleh dong? Boleh banget. Boleh nggak? Iya. Misalnya lebih dekat sama seorang Deva. Tapi satu contoh sahabat aku dari SMA mas, itu kemana-mana dulu udah pernah bareng, terus ketika aku sekarang kayak gini, dia tuh takut temenan sama aku. Karena apa? Karena dia omong, golek pansos tok tau nih dia. Kayak gitu, sumpah. Sahabat aku dari SMA itu, dia nggak mau temenan sama aku karena pernah digituin sama temennya dia. Jadi sampai waktu itu ketemu dia tuh sampai gini, nggak mau nyebutin nama ya. Nggak apa-apa. Kamu kok mau temenan sama mereka, tapi kok kamu nggak mau sih temenan sama aku? Tak gituin.
kamu kok mau sih nongkrong sama mereka tapi kok kamu nggak mau nongkrong sama aku, gituin langsung itu di depannya dia. Terus dia bilang, maaf Tode, aku tuh takut Tode gitu. Kayak takut dia malahan. Sumpah please ya, kalau misalnya kalian mau berteman sama aku, jangan memikirkan seperti itu. Jadi kayak which is literally nggak apa-apa dong berarti temenan sama dia apa? Maksudnya kayak ada ini nggak sih kayak kayak ada jarak gitu nggak sih? Ya, maksudnya untuk kenapa aku bahas ini? Karena kan fans kamu kan banyak nih, ya kan? Follower kamu banyak. Terus mereka sering lihat konten kamu, ngelihat sosial media kamu. Kan mungkin ada sedikit keinginan dari mereka untuk aku pengen nih jadi temennya Kak Diava. Tidak hanya menjadi followersnya aja, tapi ketika ketemu tuh yang bisa temenan. Nah pada akhirnya syarat apa yang harus dimiliki seseorang? Nggak ada syarat, yang penting lu baik. Baik yang seperti apa dulu nih? Baik artinya nggak berniat untuk pengen gimana-gimana ke aku, nggak berniat jahat ke aku aja. Jahat yang pernah kamu alami seperti apa misalnya? Loh nggak apa-apa, ditikung teman sendiri misalnya atau difitnah? Ya, difitnah. Oh iya? Sahabat sendiri. Oh my god. Yang selalu aku tolong. Oh iya? Ya. Dan itu kemarin? Tadi kan kamu bilang kemarin juga. Ada sih 2 sahabat aku kayak gitu, 3 sahabat aku kayak gitu. Gila ya. Berarti untuk kamu pribadi nih, Diava. Tapi aku nggak kapok untuk temenan sama orang. Orang lain yang baru kan? Orang lain yang baru, even orang lain yang baru lama aku nggak kapok. Nah, buat kamu berarti makna sahabat tuh ada nggak? Jujur. Setelah mungkin kamu mengalami hal-hal seperti itu ada makna sahabat. Oh tetap ada? Tetap ada. Cuman waktu itu kamu salah memilih sahabat? Salah memilih pasangan juga salah. Iya, kamu tuh udah salah memilih pasangan, salah memilih sahabat. Ini kan ya. Tapi untuk pekerjaan aman lah ya. Aman. Maksudnya nggak ada sesuatu. Kan ada yang akhirnya terpengaruh nih pekerjaannya. Dalam arti ada klien, pernah nggak ada klien yang tidak jadi nge-endorse kamu atau nggak jadi ngasih kamu rezeki hanya karena omongan orang lain, omongan alhamdulillah orang-orang yang toksik yang pernah. Nggak tahu kalau itu kan di belakangku itu. Nggak tahu aku, nggak pernah dengar. Cuman kalau misalnya orang nggak jadi nge-endorse aku karena fee-nya mungkin. Oh mahal ya kamu ya? Enggak juga sih. Berapa sih nge-endorse seorang Diava tuh? Silakan minta sendiri ya di DM ya, ada red card-nya. Ya. Nah, Diava, back to the topic ya. Seorang content creator tuh dia dituntut kreatif, dia dituntut untuk menyenangkan, dia dituntut untuk bisa merepresentasikan produk yang dia bawakan supaya juga pada akhirnya bisa dikenal dan lain-lain. Kasih tips dong untuk bisa menjadi content creator yang seharusnya versinya Diava. Kan konten kreator A, B, C, D, E punya ciri khas masing-masing nih. Nah kalau Diava sendiri untuk menjadi konten kreator nih apa saja yang harus dibutuhkan? Apa saja yang harus dibutuhkan itu adalah tidak mager. Oke, sangat dibutuhkan mager. Itu tidak mager itu. Karena aku mager juga sih. Lah terus? Karena lama loh mas kita di bidang itu aja tuh kadang bosan, kadang itu konsekuensinya adalah kuncinya adalah nggak mager, terus rajin upload konten. Oke. Itu pasti untuk itu kan aku rajin banget. Nah itu. Tapi seorang Diava ini sebenarnya mengklasifikasikan kontennya ini apa? Apakah food vlogger kah? Apakah beauty, make up, apakah traveling atau apa? Kan banyak ininya ya, segmentasinya ya. Percaya nggak? Aku tuh semua aku ambil loh. Aku pernah di-endorse traveling ke Bromo. Aku pernah tuh. Terus aku pernah makanan, fashion, make up, photobook. Semuanya ya? Photobox, kok book sih? Tuh, menurut kamu sendiri nih, ini aku mencoba untuk nyuruh kamu menilai dirimu sendiri. Menurut Diava, apa yang menarik dari diri kamu? Nggak bisa menilai diriku. Apakah kamu merasa kamu cantik atau lucu? Cantik. Oh my god. Karena semua orang cantik, semua cewek cantik. Gitu. Iya, karena punya cantiknya masing-masing. Ada yang ngomong kayak gitu ke aku, katanya kamu tuh punya cantiknya masing-masing gitu cenah. Gitu. Karena cantiknya kan tidak hanya dari luar saja tapi dari dalam ya. Orang terdekat sih yang bisa menilai. Bahkan orang terdekat pun kadang juga bisa blunder.
Ya orang lain lah yang bisa nilai. Curhat lagi ya. Oke, Diava, mungkin terakhir ya, untuk menjadi content creator harus nggak mager, terus juga apa tadi? Harus aktif konten, terus kreatif juga, terus fisik mungkin harus cantik, harus ganteng. Nggak mesti. Penting kreatif dan bisa membawakan kontenmu itu dengan sangat lucu, dagel gitu-gitu. Oke. Nggak mesti harus dagel juga. Oke, terakhir banget harapan kamu untuk kehidupanmu. Apa sih kedepannya? Kamu mau ngapain habis ini? Di luar konten ya? Cari pacar kah? Cari suami kah? Cari suami lah. Kok pacar sih? Cari suami ya? Yang nggak kayak kemarin ya? Nggak. Oke. Nggak tahu ya, kita nggak. Takut loh aku kalau ngomong kayak gitu. Ternyata jodoh gitu kan nih, takut kali aku. Diava, terima kasih banyak sudah mampir ke Javas TV. Tepuk tangan dong. Yeay, Masya Allah. Ada Mbak Gaten, Mbak Soga yang mampir nemenin Diava juga. So pastinya semoga obrolan ini juga bisa ngasih input positif juga ya, bahwa ya apapun itu obrolan kita terkait konten kreator, terkait ya bagaimana kita memilih pasangan tuh emang harus jeli sekali, jangan sampai salah ya. Karena termasuk sahabat, ya kan? Karena ya pada akhirnya hal-hal seperti itu mungkin bisa mempengaruhi karir kita juga, mempengaruhi mood kita untuk kerja dan lain-lain. Bener lagi. Bener lagi. Ya udah deh. Nanti kita akan ketemu lagi untuk episode berikutnya di Obrol-Obrol, karena masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya kita harus ketemu lagi. Harus ketemu lagi nggak sih? Dan kita harus konten lagi nggak sih? Dan kayaknya ya kita pamitan dulu dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye.